Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang lagi di channel A dan H Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ghost Town 2008. Film ini adalah komedi fantasi yang menceritakan kisah seorang pria yang mendapatkan kemampuan untuk melihat hantu setelah ia dinyatakan meninggal dunia selama 7 menit. Oleh sebab itu dirinya harus menolong sosok tak kasat mata itu agar tak mengganggu dirinya lagi. Sebelum saya membahas alur ceritanya, saya ingin mengingatkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun menonton filmnya jauh lebih mengasihkan. Jika tidak ada masalah, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Frank, di mana pada suatu hari ia sedang berjalan di kota sambil menelepon selingkuhannya karena dirinya baru saja bercerai dengan sang istri. Dan di hari itu juga ia hampir saja tertimpa mesin AC yang terjatuh dari atas. Namun sayang, ia malah tertabrak bus yang sedang melintas. Frank dinyatakan meninggal dunia dan ia berubah menjadi hantu. Setelah berhari-hari berlalu, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Bertram. Ia adalah seorang dokter gigi yang memiliki sikap pemarah dan tak suka bergaul dengan orang banyak. Ia lebih suka menghabiskan waktunya menyendiri. Setelah pulang kerja, Bertram meminum sebuah obat untuk memudahkannya buang air besar. Namun terlalu banyak meminum obat itu, ia harus berkonsultasi ke dokter untuk memeriksa keadaan ususnya dengan cara melakukan operasi. Kemudian setelah operasi selesai dilakukan, Bertram diperbolehkan pulang untuk kembali ke rumahnya. Namun ada yang aneh saat perjalanan pulang ke rumah, di mana ada beberapa orang yang sedang mengikuti dirinya setelah Bertram melihat mereka. Bahkan salah satu seseorang yang mengikutinya bisa menembus sebuah mobil yang melintas. Tentu saja merasa aneh bagi dirinya, karena setiap orang yang ia temui, mereka selalu mengatakan bahwa Bertram bisa melihat mereka. Kemudian setelah itu, Bertram kembali ke rumah sakit untuk menanyakan kepada dokternya tentang hal aneh yang ia lihat. Apakah itu hanya halusinasinya saja? Karena yang ia lihat hari itu sangat tidak normal. Dokternya pun langsung membawa Bertram ke suatu tempat dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa Bertram sempat meninggal dunia selama 7 menit saat menjalani operasi. Hal itu disebabkan dosis obat yang terlalu tinggi, sehingga Bertram mengalami komplikasi dan dinyatakan meninggal dunia. Beruntungnya, ia diberi kesempatan untuk hidup. Akan tetapi dokternya tidak menjelaskan hal aneh yang dialami di hari itu, dan beranggap bahwa Bertram hanya berhalusinasi saja. Kemudian saat hendak pulang ke rumah, Bertram bertemu dengan Frank yang telah menjadi hantu. Ternyata Bertram bisa melihat hantu setelah ia dinyatakan meninggal dunia selama 7 menit. Dan sebenarnya orang-orang yang sempat mengikuti dirinya juga merupakan hantu sama seperti Frank. Frank pun mengatakan kepada Bertram bahwa dirinya hantu-hantu lain ingin minta pertolongan dirinya agar mereka bisa mati dengan tenang. Oleh sebab itu, Frank juga meminta bantu kepada Bertram agar bisa menghentikan pernikahan mantan istrinya dengan seorang pengacara yang tak ia sukai, karena hanya Bertram yang bisa melihat dan membantu dirinya. Akan tetapi Bertram masih sempat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Kemudian pada malam harinya saat Bertram sedang melelap tertidur, Bertram terbangun saat melihat sekumpulan hantu di kamarnya yang meminta pertolongan dari dirinya. Bahkan Frank ada juga di sana, sehingga kesulitan untuk tidur malam itu dikarenakan hantu-hantu terus mengikuti kemana dirinya pergi. Hal itu sempat membuat Bertram kesal dan meminta Frank untuk mengusir hantu-hantu lainnya. Dengan syarat Bertram bersedia membantu Frank. Kemudian keesokan harinya, Bertram pergi ke museum untuk menghadiri sebuah seminar tentang mumi yang dibawa oleh mantan istri Frank yang bernama Gwen. Lalu setelah seminar itu selesai, Bertram mencoba untuk mendekati Gwen agar bisa menjalankan rencananya dengan Frank untuk membatalkan pernikahan Gwen dengan seorang pengacara.
Namun sayang, usaha pertamanya itu gagal karena Bertram tak bisa mendekati wanita bahkan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu keesokan harinya, Bertram bertemu lagi dengan Gwen dan rencana lebih dekat dengan mantan istri Frank itu. Frank juga terheran-heran Bertram tak pandai merayu wanita. Beruntungnya rencana Bertram kali ini berhasil, di mana Gwen mengajak berkunjung ke museum untuk melihat mumi yang sedang Gwen teliti. Itu tentu saja membuat Frank merasa senang atas keberhasilannya. Sepertinya Bertram mulai tertarik dengan mantan istri Frank itu dengan membeli sebuah kemeja baru dan berpakaian rapi sebelum bertemu dengan Gwen di museum. Lalu sesampainya di museum, Bertram tak henti-hentinya memperhatikan Gwen dengan memuji kecantikannya dari dalam hati. Dan di hari itu juga mereka mulai dekat dan saling kenal satu sama lain dengan bercincang diri mereka masing-masing. Namun sayang, hantu-hantu lain kembali datang untuk meminta bantuan di waktu yang tidak tepat. Ditambah lagi calon suami Gwen yang bernama Richard juga ada di sana dan mengajaknya untuk ikut makan malam bersama. Tentu saja Bertram tak menolak tawaran itu dan mereka pun makan malam bersama. Ternyata Frank ada juga di sana, di mana ia meminta berkali-kali Bertram untuk memukul Richard karena ia tak suka dengan kekasih baru Gwen itu. Namun Bertram tak melakukannya dan malah membicarakan tidak penting dalam gigi, membuat Gwen, Richard, dan Frank menjadi kebingungan dengan apa yang dibicarakan Bertram sambil tertawa. Lalu karena Richard adalah seorang pengacara, ia tak bisa melanjutkan makan malam bersama karena harus menyelesaikan kasus dari kliennya. Sehingga Bertram dan Gwen melanjutkan makan malam berdua. Akan tetapi Frank tiba-tiba muncul dan merusak acara makan malam itu. Dan tanpa disangka juga Gwen menceritakan mantan suaminya yaitu Frank yang tak setia kepadanya dan suka selingkuh. Ia mengetahui itu setelah Frank meninggal dunia. Kemudian setelahnya Bertram mengantarkan Gwen ke apartemennya. Lalu saat dirinya sampai di apartemennya sendiri, Bertram menyadari bahwa Gwen sangat mencintai Richard, calon suaminya. Dan ia tahu bahwa Richard adalah cowok baik-baik dan tidak seperti apa yang dikatakan Frank sebelumnya. Oleh karena itu dirinya tidak mau ikut campur lagi dengan mengatakan bahwa Frank hanya cemburu akan kedekatan mantan istrinya itu dengan Richard. Itulah yang menyebabkan Frank gentayangan di dunia karena ia belum bisa merelakan Gwen bersama orang lain. Selain itu, Bertram juga mulai lelah dengan hantu-hantu yang selalu mengikuti dirinya. Dan di hari itu juga Richard datang ke tempatnya untuk merawat gigi. Di sana Richard mengatakan dirinya sedang stres, yang ternyata Gwen membatalkan pernikahan dengan Richard karena ia tak yakin dengan perasaannya sendiri dan tak ingin membuat Richard menunggu. Tentu saja kabar itu adalah kabar baik bagi Bertram dan Frank, karena rencana selama ini mereka berhasil. Akan tetapi walau rencana mereka berhasil, Frank bertanya-tanya alasan kenapa ia masih ada di dunia ini. Kemudian setelah itu, Bertram memberikan sebuah hadiah kepada Gwen sembari menghirup udara segar di taman. Namun lama-kelamaan, Gwen menyadari bahwa selama ini Bertram mengatakan hal-hal yang hanya diketahui dirinya dan juga almarhum suaminya, yaitu Frank. Mau tidak mau, Bertram harus menjelaskan semuanya kepada Gwen dengan mengatakan bahwa selama ini Frank selalu ada di sampingnya. Tentu saja Gwen tidak semudah itu untuk percaya kepadanya dan mengembalikan hadiah yang ia berikan, lalu mengatakan Bertram sudah sakit jiwa. Setelah itu, kegalauan mulai menghampiri dirinya, selayaknya laki-laki yang baru saja diputuskan sang kekasih. Dan di tengah kegalauannya itu, hantu-hantu itu kembali muncul dan meminta bantuan agar mereka bisa mati dengan tenang. Akan tetapi Bertram tak sama sekali menolong mereka dengan mengatakan bahwa kita hidup sendirian di bumi dan mati sendirian. Namun tetap saja hantu-hantu itu berharap Bertram bersedia untuk menolong mereka semua. Untuk pertama kalinya Bertram berani menceritakan keluh kesah kepada rekan kerjanya yang bernama Prasar tentang seorang wanita yang ia cintai, yaitu Gwen. Selain itu, ia juga meminta saran untuk menghilangkan rasa galaunya saat ini.
Prasar pun langsung membawa ke suatu tempat dengan menunjukkan kata-kata dari Albert Einstein, yaitu hidup yang berharga adalah hidup yang membantu orang lain. Setelah mendapatkan saran dari Prasar, akhirnya hati Bertram terketuk bersedia membantu hantu-hantu yang selama ini mengikuti dirinya agar bisa mati dengan tenang. Setelah ia membantu hantu-hantu itu satu persatu, Bertram langsung pergi menemui Gwen dan kembali menjelaskan semuanya, bahwa ia benar-benar bisa melihat Frank dan meminta Gwen untuk merelakan mantan suaminya itu meninggal dengan damai. Bertram juga mengatakan apa yang disampaikan oleh Frank untuk membuat Gwen percaya padanya, namun tetap saja rencananya tak berhasil. Selain itu, Bertram juga mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Gwen selama ini. Namun sayang, dirinya malah tertabrak bus yang sedang melintas. Hal itu membuat dirinya menjadi hantu sama seperti Frank. Dan tanpa disangka, Richard datang dan mencoba untuk menyelamatkan Bertram. Dan di saat itu juga membuat Frank menyadari bahwa tangisan Gwen pada saat itu adalah tangisan untuk Bertram. Kini Frank telah mengikhlaskan mantan istrinya itu, sehingga dirinya bisa mati dengan tenang. Kemudian keesokan harinya, Bertram kembali sadar di rumah sakit, yang dimana dirinya mati sebanyak 2 kali dan berhasil hidup kembali. Kemudian saat dirinya benar-benar pulih, Bertram menjalani hidupnya seperti biasa dan tak pernah melihat Frank atau hantu-hantu yang lainnya lagi. Dan di hari yang indah itu juga, tanpa disangka, Gwen datang ke tempat kerjanya untuk memastikan bahwa Bertram baik-baik saja. Ternyata selama ini, Gwen memiliki perasaan yang sama seperti Bertram. Dan di hari itu juga, Gwen meminta Bertram untuk merawat giginya.